Ya, untuk analisis menggunakan tiga metode ya. Di sini ada univariate descriptive, validitas reliabilitas, dan regresi berganda. Jadi caranya seperti ini. Jadi saya contohkan di satu data saja yang ini, karena ini adalah data lengkapnya ya. Nah, untuk uji validitas reliabilitas caranya seperti ini. Nanti bisa dibuka data yang awal ya, data yang pertama itu. Nah, ini datanya. Jadi di sini untuk kuesionernya masih lengkap. Nah, dari data ini kemudian nanti kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30. Nah, kita copy ini ya. Copy seperti ini, kemudian kita masuk ke variable view. Nah, kita paste seperti ini, kemudian kita masukkan data penelitiannya. Nah, seperti ini, kita copy, kita masuk ke data view, kita paste di sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah kita lakukan analisis. Jadi yang pertama kita uji validitas terlebih dahulu. Caranya klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, kita masukkan kuesionernya itu berkelompok sesuai dengan variabelnya ya. Seperti ini contohnya. X1.1 kita tekan shift, lalu kita klik X1.30, kita pindahkan seperti ini ya. Kemudian kita masukkan total skornya, ya ini TX1, lalu klik OK. Nah, ini adalah untuk hasil uji validitasnya ya. Kemudian untuk reliabilitas caranya klik analyze, kemudian scale, reliability analysis, lalu kita sama seperti tadi caranya. Nah, seperti ini. Nah, untuk uji reliabilitas ini tidak menggunakan total score ya, jadi hanya skor dari kuesionernya saja. Oke, seperti itu, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah untuk hasil uji reliabilitas kerombak alpha. Nah, di sini nanti untuk variabel lainnya tinggal diulang saja seperti itu ya, jadi hanya repetisi saja. Nah, di sini kita fokusnya ini ya, untuk uji validitas kita fokus di nilai yang terakhir ini, yang TX1 ini. Jadi untuk yang lain-lainnya ini bisa diabaikan. Nah, kita fokus di sini saja. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, ini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai dari ini percent correlation dan sig to tilde. Nah, ini ya. Namun supaya lebih mudah kita fokus ke sini sig to tilde saja. Nah, ini harus di bawah 0,05 ya, baru dikatakan valid. Contoh seperti ini. Jadi untuk X1.1 ini lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan valid. Sedangkan untuk X1.2 ini 0,074, lebih besar dari 0,05 maka dikatakan invalid atau tidak valid. Nah, kemudian untuk uji reliabilitas yang ini ya. Nah, nilai kerombak alpha ini harus lebih besar dari 0,6. Nah, ini nilainya adalah 0,736. Nah, ini jadi untuk X1 itu memiliki variabel yang bisa dikatakan reliable ya, karena nilai kerombak alpha-nya itu lebih besar dari 0,7 lebih besar dari 0,6 seperti itu. Dan untuk uji lainnya untuk X2 dan Y ini sama saja ya seperti tadi, jadi nanti tinggal diulang saja. Dan kemudian adalah kita untuk uji deskriptif dan regresi. Ini kita close dulu karena beda datanya ya. Nah, ini datanya, jadi kita gunakan ini ya. Nah, data dan hasil deskriptif kita buka. Jadi kita nanti gunakan datanya itu adalah data yang ada di set data edit. Nah, seperti ini. Jadi untuk uji deskriptif
Jadi harus dikodingkan dulu ya. Nah, ini ada perhitungannya seperti ini. Jadi sesuai apa yang di request ya, yang diminta. Sebenarnya saya sudah mengajukan ini perhitungan yang lebih mudah, namun yang menggunakan persentase. Namun di sini lebih memilih yang rumit seperti ini. Jadi nanti tinggal diikuti saja rumusnya seperti ini ya. Nah, ini ada rumusnya. Oke, setelah seperti ini, sama seperti tadi, kita copy ini dulu. Copy, kita buka SPSS-nya. Nah, kita masuk ke variable view. Lalu kita copy ini ya. Copy datanya ini. Kita masuk ke data view, klik kanan, paste. Nah, karena di sini ada deskriptif ya. Jadi kita masukkan juga kriterianya. Nah, kriterianya itu satu sini ya, kriteria skor ini. Satu untuk rendah, dua itu sedang, tiga itu untuk tinggi. Jadi kita copy. Kita masukkan keterangannya di bagian label. Ya, seperti ini. Lalu kita masukkan kodenya. Kodenya itu kita masukkan yang di depannya K, yang ini ya. K itu adalah untuk kriteria. Nah, kita caranya seperti ini. Nah, di bagian value kita klik. Sini value kita klik. Nah, karena ada 3 kita plus seperti ini ya. 1 2 3. Kemudian labelnya kita tulis. 1 untuk rendah, 2 itu adalah sedang, tinggi. Nah, seperti ini ya. Oke, itu tinggal di copy saja seperti ini. Data view, kita lihat apakah sudah masuk kodenya ya, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk analisis univariate descriptive, caranya klik analyze, kemudian kita pilih menu deskriptif, lalu frequencies. Nah, kita masukkan semuanya ya, maksudnya tidak seluruhnya. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan juga kriterianya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah hasil dari univariate deskriptifnya ya, seperti ini ya. Kemudian untuk nilai rata-rata, min, max, dan standar deviasi, caranya seperti ini. Analyze, deskriptif, lalu kita pilih menu ini ya, deskriptif. Analyze, deskriptif, pilih menu deskriptif. Nah, kita masukkan ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan total score. Jadi kriteria tidak usah diuji min, median, dan lain-lain. Seperti ini, lo klik OK. Nah, ini adalah untuk nilai minimum, maksimum, min itu rata-rata, dan standar deviasi. Seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk nilai dari total skornya. Kemudian dari data ini nanti kita copy, lalu kita paste di sini. Kemudian kita interpretasikan seperti ini ya, seperti yang saya buat. Oke, seperti itu caranya. Selanjutnya adalah analisis regresi berganda dan asumsi klasik. Caranya seperti ini. Analyze, regression, linear. Nah, kita masukkan itu total skornya ya, bukan kriterianya. Nah, ini sikap kita masukkan ke dependent, kemudian X1 dan X2 kita masukkan ke independent. Klik statistik. Kita centang ini correlated heuristic dan Debye Western. Continue, kemudian plot. Kita masukkan shape rate ke dalam X, kemudian SRS ke Y. Kita centang ini normal histogram dan normal probability plot.
continue. Nah, save kita klik ini ya, kita centangkan standardize, continue lalu klik OK. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Kita lanjutkan dulu analisis. Jadi kemudian di sini ada uji normalitas juga, analyze. Nah, ini non parametric, legacy dialog, one sample KS. Nah, untuk regresi yang diuji normalitas itu adalah nilai dari residual. Residual itu ini nanti di analisis akan muncul nilai residualnya. Nah, ini ya, standar residual. Nah, seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, ini untuk nilai normalitasnya. Kemudian yang terakhir dari asumsi klasik adalah uji heteroskedastisitas. Jadi heteroskedastisitas itu bisa dua cara ya, menggunakan scatter plot seperti ini atau dengan uji Glaser. Namun ini tidak disarankan karena ini adalah metode yang sangat kuno sekali ya, menggunakan grafik ini, jadi bisa banyak persepsi dalam melihat grafik, maka menggunakan metode Glaser. Caranya, jadi dalam tadi kan ada ini ya, dalam data itu ada nilai residual seperti ini. Jadi residual ini kita transformasi dulu menjadi absolute residual. Caranya klik transform, kemudian compute variable. Target variable kita tulis di sini abs underscore s. Target di sini number expression. Kita klik ya seperti ini. Kemudian kita double klik di sini abs. Nah, kita double klik di unstandardized. Nah, seperti ini nanti akan hasilnya. Klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul variabel baru ya. Nah, ini ABS atau absolute residual. Kemudian kita uji untuk heteroskedastisitasnya. Caranya analyze, kemudian kita pilih menu regression linear. Nah, kita reset dulu. Kita masukkan ini ya, TX1 dan TX2 ke sini, ke independen. Kemudian untuk yang dependen kita ganti ke sini, ABS residual. Lalu kita klik OK. Nah, ini yang dilihat yang ini ya. Jadi untuk yang ini bisa diabaikan karena ini bukan uji regresi. Nah, yang dipakai yang ini saja, yang tabel koefisien. Jadi supaya tidak tertukar dengan regresi, kita beri nama di sini. Double klik, kita ganti menjadi heteroskedastisitas. Enter, close. Oke, seperti ini ya. Oke, lalu kita interpretasikan dulu. Nah, di sini yang kita lakukan adalah melihat asumsi klasiknya terlebih dahulu. Nah, asumsi klasik yang terpenting di sini adalah uji ini ya, uji normalitas. Nah, untuk normalitas kita tadi hitung menggunakan nilai residual yang ini ya. Nah, ini asumsi total dan Monte Carlo. Jadi kedua nilai ini jika salah satunya atau keduanya itu di atas 0,05 maka dapat dikatakan datanya itu normal. Nah, kita lihat untuk nilai Kolmogorov ini ya dan Monte Carlo keduanya lebih besar dari 0,5 maka ini dapat dikatakan residualnya itu terdistribusi normal. Nah, ini sebenarnya sudah cukup ya, sudah selesai di sini untuk normalitas. Jadi datanya itu sudah normal. Kemudian untuk autokorelasi kita menggunakan nilai dari DW ya, Debye-Weston. Nah, untuk Debye-Weston ini kita harus menggunakan tabel. Cara mencarinya ini sudah saya screenshotkan ya, tabelnya seperti ini. Nah, dari sini nanti di copy ke sini, jadi ada DL dan DU. Nah, nilainya itu untuk Debye-Weston ini harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. Nah, ini 1,938 lebih besar dari DU, lebih kecil dari 4 min DU, maka ini terjadi masalah untuk autokorelasinya. Kemudian multikolonialitas, kita menggunakan nilai VIF. Nah, multikolonialitas itu kita peroleh nilainya dari sini ya. Nah, ini collinearity statistik. Nah, kita lihat VIF-nya ini harus lebih kecil dari 10. Nah, ini sudah lebih kecil dari 10, tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian yang terakhir ini Glaser, sama ya yang tadi kita hitung. Nah, ini. Nah, nilainya itu harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,05, maka
tidak terjadi masalah untuk heteroskedasitasnya. Jadi sampai tahap ini untuk asumsi klasiknya semuanya sudah terpenuhi. Nah, dari regresi itu yang penting ini asumsi klasiknya, bukan nilai R-square-nya berapa. R-square atau uji lainnya setelah ini berapapun nilainya tidak masalah. Yang penting adalah asumsi klasiknya terpenuhi. Seperti itu ya. Jadi tidak ada R itu harus sekian-sekian, itu nggak ada. Nah, untuk R square kita lihat nilainya dari sini. Nah, ini ya R square 0,158. Nah, ini 0,158 masuk ke dalam kategori sangat rendah. Apakah ini bermasalah? Masalahnya di mana? Tidak ada. Ini hanya menjelaskan bahwa pengaruh dari variabel X1 dan X2 itu sebesar 15,8%. Dan sisanya 84,2 dipengaruhi variabel lain di luar dari model penelitian ini. Jadi seperti itu ya. Sikap toleransi itu bisa dipengaruhi lebih dari 2 variabel, bisa 5, bisa 10. Di penelitian ini hanya 2 variabel, budaya religius dan pemahaman konsep saja. Apakah bisa dipengaruhi variabel lain? Sangat bisa sekali. Jadi hasil R square 0,158 itu masuk akal. F simultan. Nah, F simultan ini menunjukkan apakah variabel X1 dan X2 ini memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak secara simultan. Nah, kita lihat nilainya dari sini ya. Nah, ini nilai F atau nilai sig. Nah, supaya lebih mudah karena kita menggunakan software, kita gunakan nilai signya ini harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini sudah lebih kecil dari 0,05, maka di sini untuk X1 dan X2 memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel sikap toleransi. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir untuk uji regresi adalah T parsial. Nah, T parsial yang kita perhatikan ada dua, yaitu nilai dari ini ya, unstandardized B atau di sini sebagai koefisien regresi beta, dan nilai signifikasinya yang ini. Nah, nilai ini, koefisien ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian signya ini apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Kita lihat untuk X1 nilainya 0,518. Nah, ini positif ya karena tidak ada tanda minusnya, kemudian signya ini 0,036, lebih kecil dari 0,05. Berarti X1 ini memiliki pengaruh positif signifikan. Hipotesisnya diterima. X2 juga sama. Ini berpengaruh positif signifikan. Seperti itu ya. Jadi sampai tahap ini untuk regresi tidak ada yang bermasalah. Asumsi klasiknya semuanya lolos. Kemudian untuk hipotesisnya, ini ya, hipotesisnya semuanya diterima. Seperti itu. Nah, untuk analisis korelasi di sini diminta untuk menganalisis normalitas satu persatu. Oke, caranya seperti ini ya. Analyze, kemudian ini ya, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS, satu sampel KS, kita klik. Nah, kita keluarkan dulu ini. Nah, kita masukkan total skornya ya. Ini TX1 sampai dengan TY, klik OK. Nah, seperti ini. Jadi yang dilihat ini nilainya ya, sama seperti tadi ada dua, yaitu nilai asymptotic two-tailed dan Monte Carlo. Nah, ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,5, maka ini seluruh datanya terdistribusi normal. Kemudian untuk korelasi persen, caranya seperti ini. Analyze, correlate, bivariate. Kita gunakan total skornya ini ya. Nah, ini seperti ini, lo klik OK. Nah, untuk korelasi persen ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu percent correlation yang ini dan nilai sig to tailed-nya. Jadi percent correlation ini menunjukkan seberapa besar ya hubungannya, kemudian signifikasi apakah hubungannya itu signifikan atau tidak. Nah, kita lihat untuk X1. X1
hubungan X1 terhadap Y memiliki pengaruh positif, memiliki hubungan yang positif ya, memiliki hubungan yang positif dalam kategori rendah yang signifikan karena signya itu lebih kecil dari 0,5. X2, hubungan X2 terhadap Y memiliki hubungan yang positif, signifikan positif ya, dalam kategori rendah yang signifikan. Nah, hipotesisnya diterima. Jadi sampai tahap ini seluruh hipotesisnya itu diterima ya, baik untuk regresi maupun korelasi beserta dengan uji-uji prasyaratnya. Oke, sekian penjelasannya. Terima kasih.